Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tentang ibadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang ke-255. Sebelumnya kita baca dulu hadis yang ke-254. Kata Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas. Dari Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas. Dari Malik bin Anas. Ada maksudnya sanad baru. Sanad baru artinya selain Imam At-Tirmidzi mendengarkan langsung dari gurunya yang bernama Qutaibah, Imam At-Tirmidzi juga mendengarkan langsung dari Ishaq bin Musa. Dua sanad maksudnya. Wa haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, dan telah bercerita kepada kami Ishaq bin Musa al-Ansari. Qala haddatsana Ma'nun an Malikin an Makhramata bani Sulaimanah. Telah bercerita kepada kami Ma'an Malik dari Makhramah bin Sulaiman an Quraibin an Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, annahu akhbarahu annahu bata 'inda Maimunah wa hiya khalatuhu. Suatu ketika Abdullah bin Abbas pernah mengabarkan bahwa dia pernah bermalam di rumah bibinya, yaitu Maimunah yang diperistrikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau pernah berkata, waktu di situ Abdullah bin Abbas masih muda sekali. Masih muda sekali. Saking mudanya beliau ketika beliau beranjak ke kota Madinah, ingin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu ketika beliau di umur Fathu Makkah saja, ulama sejarah mengatakan 9 tahun atau kurang lebih 10 tahun. Itu umurnya Abdullah bin Abbas ketika waktu itu Fathu Makkah. Maka ketika beliau menjalani hidupnya di Madinah bersama Nabi, kurang lebih belasan tahun umur beliau Abdullah bin Abbas. Suatu ketika beliau pernah bermalam di rumah bibinya yang diperistrikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maimunah. Qala, maka beliau berkata, fattaja'tu fi 'ardil wisadati. Lalu saya bobok tidur di sisi bantal. Di sisi bantal. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur atau bobok di bantal fi tuliha, bagian panjangnya. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafa al-lail. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sampai di pertengahan malam. Cara menghitung pertengahan malam, maka kita mulainya dengan awal malam dulu. Awal malam berarti awal masuk maghrib, terbenamnya matahari. Kemudian
antara terbenamnya matahari permulaan kemudian masuk waktu subuh dibagi dua. Itu maksudnya pertengahan malam. Au qablahu biqalilin, atau sebelum pertengahan malam. Au ba'dahu biqalilin, atau setelah seperdua malam, misalkan sepertiga malam. Fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bangun. Faja'ala yamsahu an-nauma 'an wajhihi, maka Nabi mulai mengusap tidur dari wajahnya, artinya bekas tidur. Jadi Nabi itu kalau sudah tidur, ya, beliau duduk kemudian atau masih baring, kemudian Rasulullah lap mukanya, ya, untuk membersihkan bekas-bekas tidur yang ada pada wajahnya. Wa qara'a al-'ashra al-ayatil khawatim min surati Ali Imran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 10 ayat al-khawatim yang terakhir, ya, dari surah Ali Imran. Tsumma qama ila shannin mu'allaq. Kemudian Rasulullah berdiri, ya, untuk mengambil tempat air mu'allaq yang digantung, yang digantung. Fatawadda'a minha, lalu Rasulullah berwudu dari tempat air tersebut yang digantung itu. Fa ahsanal wudu, kemudian Nabi memperbaiki wudunya. Tsumma qama yusalli, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri melaksanakan salat. Ya. Coba ya perhatikan ketika saksinya para sahabat melihat Nabi ingin salat, maka ketika Nabi ingin salat, ya terlebih dahulu berwudu. Selalu saja bahasanya para sahabat ketika Nabi berwudu, fa ahsanal wudu. Nabi selalu memperbagus wudunya. Apa maksudnya memperbagus wudunya? Diperhatikan semua, ya, bukan sekadar bahasa ini, bahasa itu dan seterusnya. Tidak demikian. Karena ini yang menjadi penentu. Meskipun khusyuknya banyak di dalam sholat, tapi kalau wudunya ada yang tidak kena anggota wudu yang wajib, maka tidak sah sholatnya. Ya, maka jangan terlalu terburu-buru kalau mau wudu. Ya. Bukankah di setiap air yang jatuh dari anggota tubuh wudu kita itu menjadi penggugur dosa-dosa kita? Maka perbaiki wudunya, kemudian jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai kalau terburu-buru ada yang tidak kena dari anggota wajib wudunya, sehingga menyebabkan ibadahnya tidak sah. Qala Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, fakumtu ila jambihi, maka saya berdiri di sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi kiri maksudnya. Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si. Ya. Maka ketika saya berdiri di posisi kirinya Nabi, tiba-tiba Rasulullah meletakkan tangan kanannya ala ra'si, di atas kepalaku, ya, di atas kepalaku, kata Abdullah bin Abbas. Thumma akhadha bi udhunayil yumna, ya, fafatalaha, ya, fafatalaha, atau yang paling benar fayaftiluha. Ada ianya sebenarnya di situ, ada ianya fil mudhari, fayaftiluha. Kemudian karena Rasulullah memegang kepala saya, ya, sambil memegang sambil menyentuh telinga saya, ya, menyentuh telinga saya. Jadi mungkin seperti ini bentukannya, ya, begini. Fafatalaha, lalu kemudian saya mengikuti arahannya Nabi untuk dipindahkan ke sebelah kanannya. Fa shalla raka'ataini, lalu kemudian Nabi salat 2 rakaat. Tsumma raka'ataini, tsumma raka'ataini, tsumma raka'ataini,
qala sitta marrat. Kemudian Nabi salat 2 rakaat diulang sampai 6 kali. Berapa semua itu? 6 kali 2 12. Witir 1 berarti 13. Thumma taja', ya, kemudian Nabi SAW tidur kembali. Thumma ja'ahul muadzin, kemudian jika datang seorang muadzin ingin mengumandangkan azan, faqama fa shalla rak'ataini khafifataini, maka Nabi SAW salat 2 rakaat yang ringan. Thumma kharaja, kemudian Nabi keluar, fa shalla subha, kemudian Nabi SAW melakukan salat subuh secara berjamaah. Ya, berkaitan tentang salat tahajudnya Nabi, seringkali Nabi di satu sisi riwayat 13 rakaat, di satunya lagi 11 saja, di satunya lagi 8 rakaat. Ya, nanti kita akan bicarakan nanti kenapa bisa Nabi 13 rakaatnya, kenapa Nabi 11 rakaatnya, apa yang membedakan antara 11 sama 13. Ya, kemudian salat tahajud atau qiyamul lail yang paling sedikit rakaatnya ya 2 rakaat. 2 rakaat. Itu sudah yang paling sedikit. Kemudian ditutup dengan witir. Kalau tidak witir sebelumnya. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke-255. Kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Abu Quraib, telah bercerita kepada kami Abu Quraib. Abu Quraib. Siapa itu Abu Quraib? Muhammad bin Al-Ala, itu Muhammad bin Al-Ala. Qala haddatsana Waqi', telah bercerita kepada kami Waqi' an Syu'bah, dari Syu'bah, an Abi Jamrah, dari Abi Jamrah, an Ibni Abbas qala, dari Abdullah bin Abbas beliau pernah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tahajud, ya, itu sebanyak 13 rakaat. Ya, Nabi salat tahajud sebanyak 13 rakaat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. 13 rakaat. Nanti kita jelaskan kenapa 13, kenapa yang lain 11. Kita baca dulu semua hadisnya, kemudian setelah itu kita, karena ini hadisnya saling berkaitan, saling menjelaskan satu sama lain. Kemudian hadis yang ke-256. Kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Abu Awanah, telah bercerita kepada kami Abu Awanah, an Qatadah, dari Qatadah, an Zararata bani Aufa, ya, dari Zararah bin Aufa, an Sa'd bin Hisham, dari Sa'ad bin Hisham, an Aisyah, dari ibunda Aisyah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli bil laili mana'ahu min dzalika an-nawm aw ghalabathu 'aynahu shalla minan nahari sintai asyrata raka'atan. Kata ibunda Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza lam yusalli bil lail, kalau Nabi itu tidak sholat malam,
mana'ahu min dzalikan naum, disebabkan karena tidur menghalanginya, artinya cakatinroy, ya, kebablasan tidur. Ya, jika Nabi tidak sholat malam disebabkan karena cakatinroy, au ghalabathu ainahu, atau dikalahkan oleh kedua matanya, maksudnya ya tidur. Shalla minan nahari thintai asyrata raka'atan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Sebanyak 12 rakaat. Sebanyak 12 rakaat. Hadis yang ke-256 itu bercerita tentang bolehnya seseorang mengqadha salat tahajud. Bolehnya seseorang mengqadha salat tahajud. Nanti ya, kita baca dulu sampai hadis 257. Kemudian hadis yang selanjutnya kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Muhammad bin Al-Alla, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al-Alla. Qala anba'ana Abu Usamah, telah bercerita kepada kami Abu Usamah, an Hisham, dari Hisham, yakni ibni Hassan, yaitu anaknya Hassan, an Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kata Nabi, idza qama ahadukum minal lail, apabila salah seorang di antara kalian ingin salat di suatu malam, atau di salat tahajud lah bahasanya, atau salat malam, falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini, maka hendaklah dia mengawali, membuka salatnya dengan salat 2 rakaat yang ringan. Jadi sebelum ingin melaksanakan salat tahajud, salat qiyamul lail, maka di antara sunnahnya Nabi menyuruh kita untuk melaksanakan salat 2 rakaat secara ringan terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan sekarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat tahajud kadangkala 13 rakaat, kadangkala juga 11 rakaat. Kenapa bisa menjadi pembeda antara duanya? Ya. Atau bagaimana cara kita bisa memahami bahwasanya di satu sisi yang lain Nabi pernah salatnya 11 rakaat, di satu sisi yang lain Nabi salatnya 13. Ulama mengatakan riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tahajudnya 11 rakaat, ya, itu beliau tidak terhitung, ya. Beliau tidak, atau persaksian istri-istri Nabi atau para sahabat beliau tidak menghitung salat yang ini yang kita bahas hadisnya. Pemanasan lah bahasanya. Pemanasan sebelum melaksanakan salat tahajud. Sedangkan riwayat yang menjelaskan 13 rakaat, ya. Sedangkan riwayat yang menjelaskan 13 rakaat di salat tahajudnya Nabi, itu ulama mengatakan bahwasanya yang 2 rakaatnya itu dihitung dengan salat yang ini sebelum melaksanakan salat tahajud. Karena Nabi itu paling seringnya melaksanakan salat tahajud 11 rakaat, kemudian ditambah dengan salat pembukanya sebagai bentuk pemanasan ketika ingin melaksanakan salat tahajud yang jauh lebih lama, ingin berdiri, ya, maka
ulama mengatakan sambil menggabungkan kedua maksud hadis ini, kenapa di satu sisi yang lain 11, di satu sisi yang lain 13, itu mengatakan karena riwayat yang mengatakan dengan jumlah 13 itu menggabungkan sholat 2 rakaat yang ringan sebelum melaksanakan sholat tahajud. Sehingga kalau digabungkan menjadi bilangannya 13. Menjadi 13. Jadi seperti itu. Meskipun yang kita tahu bahwasanya Nabi SAW seringkali, ya, yang paling banyaknya yaitu Nabi SAW melaksanakan sholat tahajud dengan jumlah rakaat 11. Kemudian Nabi juga memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah ringan sebelum melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Maka kalau digabungkan dengan 2 rakaat yang ini, maka menjadilah jumlahnya dengan 13 rakaat. Maka antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya itu tidak bertentangan satu sama lain. Sekarang pertanyaannya, di hadis yang ke-256 di situ bercerita tentang Rasulullah mengganti sholat malamnya di siang hari dikarenakan Rasulullah tidak melaksanakan sholat tahajud di malam hari, disebabkan karena tidur, dikalahkan oleh tidur. Boleh bagi seseorang mengqadha atau mengganti salat-salat sunnah yang dia tinggalkan. Kapan itu? Ketika dia memiliki kebiasaan untuk melaksanakan salat sunnah tersebut. Jadi saya ulang, boleh bagi seseorang mengqadha, mengganti salat sunnah yang dia tertinggal darinya disebabkan karena satu alasan, mungkin boleh dia ganti. Kapan itu? Ketika dia memiliki kebiasaan terhadap sholat tersebut atau ibadah tersebut. Ya, tanda kutip ketika dia memiliki kebiasaan. Tapi kalau tidak memiliki kebiasaan, maka tidak ada perlu yang diqadha di sini. Karena tidak ada kebiasaan. Sementara kita tahu bahwasanya Nabi itu menjadikan sholat malamnya itu sebagai sesuatu hal yang wajib untuk beliau, untuk dirinya. Olehnya itu di satu malam ketika Nabi tertidur sampai-sampai tidak melaksanakan sholat tahajudnya, kebiasaannya, maka Nabi SAW qadha, ganti ketika di waktu pagi. Maka ini berlaku bagi orang yang memiliki kebiasaan pada sholat sunnah, maka boleh dia ganti atau qadha. Contoh, ketika seseorang sudah membiasakan dirinya untuk sholat duha, ketika dirinya membiasakan dirinya untuk melaksanakan sholat duha, tapi suatu ketika lupa atau karena banyak sekali pekerjaannya di waktu itu, nanti dia baru bisa sholat duha ketika ba'da duhur, maka boleh baginya untuk mengqadha sholat duha yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia memiliki kebiasaan akan sholat tersebut. Jadi boleh. Istilahnya kebiasaan wirid, wirdun. Wirdun. Jadi boleh bagi seseorang mengqadha salat sunnah yang dia tinggalkan selama salat tersebut dia memiliki kebiasaan di dalamnya. Sebagaimana Nabi SAW mengqadha salat tahajudnya ketika Nabi tidak sempat melaksanakan salat tahajud, maka beliau qadha di waktu
pagi atau siangnya. Asalkan kita memiliki kebiasaan pada ibadah tersebut. Pertanyaannya sekarang, kapan waktu mengqadha salat tahajud? Apakah waktu pagi, waktu duha, atau boleh waktu setelah ba'da duhur, setelah salat duhur, atau bagaimana? Ulama mengatakan boleh di antara kedua waktunya. Bagi yang ingin mengqadha salat tahajudnya di waktu duha, maka boleh. Dan boleh baginya juga mengqadha salat atau mengganti salat tahajud yang dia tertinggal darinya ba'da duhur. Boleh. Tapi dari kedua waktu ini, sebelum duhur atau di waktu duha dan setelah duhur, maka waktu yang paling baik untuk mengqadha, mengganti salat yang kita tinggalkan di waktu tahajud itu, yaitu ketika waktu duha. Ketika waktu duha. Apa dalilnya? Sebagaimana hadisnya Umar bin Khattab, di mana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man nama an hizbihi, siapa yang tidur dari kebiasaannya. Artinya orang ini punya wirid, punya kebiasaan dari ibadah sunnah, tapi tertidur darinya. Aw syai'in minhu, atau sesuatu darinya. Faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatiz zuhri. Lalu kemudian dia baca antara waktu salat subuh dan salat zuhur. Antara waktu salat subuh dan salat zuhur ini waktu duha. Waktu duha. Nah, maka di sini persaksiannya ulama untuk hadis ini, bahwasanya ketika kita memiliki wirid dari salat-salat sunnah yang kita tinggalkan, maka kita boleh mengqadhanya. Dan waktu yang paling terbaik ketika mengqadha ibadah tersebut yaitu berada antara salat subuh dan sebelum zuhur. Ini waktu yang paling terbaik. Maka kata Nabi SAW, kutiba lahu ka'annama qara'a minal lail. Maka pahalanya, meskipun dia qadha salat sunnah yang dia tinggalkan, maka seolah-olah pahalanya seperti dia melaksanakan di malam hari. Kita tahu ya, tidak ada salat tahajud itu di pagi hari. Yang ada itu salat duha. Tapi boleh bagi seseorang untuk mengqadha atau mengganti salat tahajudnya di pagi hari jika tertidur darinya. Bagi siapa? Bagi dia yang memiliki kebiasaan akan hal tersebut. Tapi kalau tidak tonji ada kebiasaannya, maka tidak perlu qadha, tidak perlu mengganti. Ini khusus bagi mereka yang mempunyai kebiasaan. Bagi mereka yang mempunyai kebiasaan. Kemudian di antara aturan ketika kita ingin mengqadha atau mengganti dari salat sunnah yang kita tinggalkan, aturannya ketika kita misalkan kita mempunyai kebiasaan salat malam dengan melaksanakan 8 rakaat. Maka aturannya ketika kita ingin qadha, ingin ganti salat dari kebiasaan salat kita di pagi hari atau di waktu duha, maka wajib bagi kita
Ya, untuk menjadikan bilangan salat malam kita itu sebagai bilangan yang genap. Bilangannya genap, tidak boleh ganjil. Tidak boleh tidak boleh ganjil. Contoh ya, kan tadi kita punya kebiasaan 8 rakaat. Kemudian ditutup dengan witir berapa rakaat? 1 atau 3, 1 lah yang paling minimal. Berarti 8 tambah 1 9. 9. Maka caranya ketika kita ingin qadha dari salat yang kita tinggalkan sementara kita mempunyai kebiasaan, maka ketika waktu pagi atau waktu duha boleh kita mengqadhanya dengan 8 rakaat, kemudian harus ditambahkan dengan 2 rakaat, ya, syaf'atan, sebagai bentuk penggenapan, penggenapan, ya. Jadi kalau sholat tahajud itu di malam hari, bilangannya harus ganjil karena ditutup dengan witir, ya, harus ganjil. Tapi kalau qadha mengganti sholat tahajud di waktu pagi atau di siang hari setelah ba'da zuhur misalkan, dan itu sah, ya, maka wajib untuk kita genapkan bilangan rakaatnya. Tidak boleh ganjil. Tidak boleh ganjil. Contoh tadi, kita mempunyai kebiasaan sholat malam 8 rakaat, kemudian 1 witir, berarti 9. Maka ketika kita tertidur dari kebiasaan-kebiasaan ini, maka kita boleh mengqadhanya di waktu pagi dengan jumlah rakaat yang genap, yaitu berapa? 10 rakaat. Kan tadi punya kebiasaan 8, kemudian digenapkan menjadi witirnya menjadi 2. Witirnya menjadi 2. Bagaimana caranya lagi? Kata Nabi, salatul laili masna masna. Dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana salat seperti biasanya. Jadi itu ketentuan bagi mereka yang mempunyai wirid dari salat sunnah yang dia lakukan, maka boleh baginya untuk mengqadhanya di waktu pagi antara waktu duha dan waktu zuhur. Dan jikalaupun dia ingin qadha setelah ba'da zuhur, maka tidak mengapa. Tapi ulama mengatakan jauh lebih afdal ketika dia qadha di waktu duhanya, sebagaimana hadis riwayat Umar bin Khattab, riwayat Muslim dari Umar bin Khattab tadi, ya. Kata Nabi SAW, orang yang mempunyai kebiasaan dari sholat sunnah yang dia tinggalkan dikarenakan suatu hal sebab, maka boleh baginya dia qadha antara waktu subuh dan sebelum zuhur. Maka ini waktu qadha yang paling afdal. Dengan ketentuan bagi orang yang ingin mengqadha salatnya di waktu pagi, maka harus baginya untuk menggenapkan rakaat-rakaat dari salatnya. Tidak boleh ganjil. Tidak boleh ganjil. Ya, mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.